Halo sobat sekalian, selamat datang di channel ini. Sebelumnya kita sudah membahas chapter 350 yang memang chapter tersebut bisa dibilang sangat padat dan bagi saya pribadi cukup linglung dengan apa yang terjadi di chapter kali ini. Dimana menurut sebagian besar fans juga turut merasakan bahwa chapter kali ini dipenuhi dengan berbagai simbol yang harus kita pahami. Chapter kali ini menyinggung banyak timeline secara acak serta juga ditambah dengan konteks yang disampaikan Dr. Garaki yang sangat ambigu, pada akhirnya menambah kebingungan di chapter kali ini. So, untuk menjawab beberapa kejanggalan di chapter 350, tentunya pada kesempatan kali ini akan kita bahas lebih detailnya. Tapi sebelum lanjut, subscribe channel ini biar admin makin semangat buat kontennya. Dan mari kita mulai. All For One sudah lama mengincar Toya. Lagi-lagi, biang kerok dari suatu kelahiran villain di My Hero Academia ternyata dilakukan oleh All For One untuk kesekian kalinya. Sebab pada proses di mana perjalanan dari Toya hingga menjadi sosok pribadi Dabi sang villain, All For One turut andil dalam proses transisi tersebut. Nah, lebih parahnya lagi, All For One ini ternyata sudah mengincar Toya sudah sejak lama. Hal ini dibuktikan dengan kedatangan All For One ke Bukit Sekoto, tempat kejadian Toya membakar habis satu bukit dengan quirknya yang sudah tak terkendali. Nah, dugaan bahwa All For One memang mengincar Toya sudah sejak lama akan semakin terbukti jika kita flashback jauh ke chapter 302. Silahkan cek teman-teman, di mana pada salah satu panel manga di chapter tersebut memperlihatkan Toya yang sudah tak sanggup lagi menahan amarahnya akibat tak diperdulikan oleh Endeavor. Nah, pada panel tersebut nampak dari pepohonan terdapat siluet bayangan yang seakan memperhatikan Toya. Awalnya pada saat chapter 302 itu rilis, sebagian fans menganggap bahwa siluet bayangan ini nampaknya adalah sosok yang akan menyelamatkan Toya nantinya. Tapi dugaan tersebut dulunya belum dapat dipastikan, sehingga pada akhirnya dugaan fans mengenai sosok bayangan tersebut yang diduga sebagai sosok yang akan menyelamatkan Toya dari kebakaran hebat akhirnya terbukti benar adanya di chapter 350. Buset, butuh 48 chapter buat dibuktiin. Yang ternyata sosok bayangan tersebut rupanya adalah sang All For One. So, dari sini kita tahu bahwa All For One ini memang villain yang super belangsak, sebab dia ternyata lagi-lagi mengincar keturunan seorang hero untuk dijadikan sebagai salah satu dari sekian banyak bakal calon yang disiapkan untuk menerima legasi dan quirk All For One. Sebab kita tahu bahwa All For One mengincar Shigaraki yang ternyata adalah cucu dari Nana Shimura, si pemegang One For All ke-7. Dan All For One juga ternyata mengincar Todoroki Toya, anak dari si Endeavor. Nah, tujuannya biar apa sih sebenarnya? Ya tentu saja biar saat di masa depan nanti ketika All For One berhadapan dengan Endeavor, All For One bakal menyerang mental Endeavor dengan mengungkap bahwa villain yang dia lawan adalah anaknya sendiri, yakni Toya yang sudah lama dikira tewas dalam kebakaran. Sama seperti ketika All For One mengungkap ke All Might bahwa Shigaraki Tomura adalah cucu dari mentornya, yakni Nana Shimura. Sehingga saat itu All Might sangat terguncang mengetahui fakta tersebut. Tapi bagaimanapun juga, kita tak dapat pungkiri kalau All For One dapat dianggap penyelamat saat insiden tersebut. Dimana jika saja All For One tak mengincar Toya, mungkin Toya saat ini sudah benar-benar tewas dalam kejadian kebakaran di puncak Sekoto. Jadi ini 50-50 lah aksi All For One di sini. Anyway, jika kalian perhatikan lebih detail, rahang Toya pada saat terbakar akhirnya terlepas. Sehingga potongan rahang tersebutlah yang hanya bisa diselamatkan oleh Endeavor, sekaligus membuat Endeavor percaya bahwa Toya sudah tewas. Siapa sebenarnya sosok suara misterius? Banyak yang masih juga memperdebatkan mengenai siapa sosok suara misterius yang berbicara ke Toya lewat monitor di suatu fasilitas. Banyak yang mengira bahwa ini adalah All For One, dan ada juga yang mengira ini adalah Dr. Garaki, serta banyak dugaan lain. Well, dari banyaknya dugaan yang menyoroti si suara misterius, menurut saya pribadi, jika melihat interaksi yang ada di sepanjang chapter 350 ini, besar kemungkinan adalah Dr. Garaki. Sebab pada konteks yang disampaikan si suara misterius tersebut, menjelaskan bahwa dia sudah berusaha memodifikasi tubuh Toya agar dapat tetap hidup dengan cara memperbaiki jaringan syaraf, tubuh yang rusak, dan lain sebagainya sehingga Toya bisa hidup namun dengan resiko koma selama 3 tahun. Nah, sosok yang bisa melakukan modifikasi tubuh manusia adalah tidak lain Dr. Garaki. Sebab Dr. Garaki adalah dokter sekaligus ilmuwan yang diketahui menciptakan berbagai nomo di negara Jepang. Iya, memang jika kita melihat di season 1 dan 2 My Hero Academia, di situ memperlihatkan kebiasaan All For One untuk berkomunikasi lewat monitor. Tapi jika merujuk pada tindakan modifikasi tubuh manusia secara medis, maka yang bisa melakukan hal tersebut adalah Dr. Garaki. Sebab All For One hanya bertugas untuk membuat konspirasi, sedangkan Dr. Garaki bertugas untuk membantu aksi gila yang dibuat oleh All For One. Panti asuhan untuk menampung calon yang gagal.
Di arc Paranormal Liberation, tepatnya saat Bang Hori menjelaskan tentang siapa Dr. Garaki yang sebenarnya, dia menyebutkan beberapa hal tentang profil Kyudai Garaki, yakni dia memiliki quirk life force sehingga dia dapat hidup selama ratusan tahun lamanya. Kemudian dia juga menjadi kepala rumah sakit khusus penanganan penyakit quirk, dan dia juga diketahui memiliki banyak panti asuhan di mana-mana. Nah, di chapter 350 ini akhirnya mengungkap salah satu dari sekian banyak panti asuhan yang dimiliki oleh Dr. Garaki, yang dimana panti asuhan tersebut menampung Touya yang sudah koma selama 3 tahun lamanya pasca insiden kebakaran di puncak Sekoto. Tapi yang saya soroti di sini adalah panti asuhan ini ternyata dibuat untuk menampung bibit calon penerima legasi All For One yang sudah gagal. Mengapa bisa timbul dugaan seperti itu? Ini disebabkan karena konteks yang disampaikan oleh Dr. Garaki bahwa selama ini mereka berdua, yakni dia dan All For One, sudah lama mengincar kandidat yang kuat untuk menerima quirk All For One, dan pencarian tersebut sudah dilakukan sejak lama serta dilakukan pula di berbagai belahan dunia. Artinya bisa saja anak-anak yang ditampung di panti asuhan ini adalah anak-anak yang dicap gagal untuk mewarisi quirk All For One. Namun mereka masih bisa dimanfaatkan, entah itu quirk atau tubuh mereka. Sebab Dr. Garaki di panti asuhan tersebut juga berbicara ke Touya bahwa dia bisa memodifikasi tubuhnya agar lebih kuat, yang ujung-ujungnya tujuan dari modifikasi tersebut adalah untuk merubah seseorang menjadi Nomu. Well, dari sini kita akhirnya tahu banyak hal, bahwa anak-anak panti asuhan ini adalah wadah yang gagal, namun berusaha didaur ulang untuk dimanfaatkan kembali. Dan ini menjadi suatu fakta yang mengerikan juga, sebab jika memang anak-anak panti asuhan milik Dr. Garaki ternyata disiapkan untuk menjadi Nomu, maka Nomu yang kita lihat bertarung di arc Paranormal Liberation maupun yang kita lihat di puncak cerita saat ini, bisa jadi adalah anak-anak panti asuhan milik Dr. Garaki yang dimanfaatkan tubuh dan quirknya untuk menjadi sosok baru, yakni sesosok makhluk Nomu. Wah, Dr. Garaki dan All For One benar-benar sangat bejat. Bisa-bisanya menyembunyikan motif kejahatan medis dengan cara membuat rumah sakit dan panti asuhan. Bangke memang. Hidup seperti api. Terus terang saja, saya masih bingung dengan info yang dikatakan oleh Dr. Garaki mengenai sosok Dabi yang katanya sudah melewati fase kematian dan juga hidup berkat panas dari api kegilaan yang ditinggalkan All For One. Ini maksudnya apa sebenarnya? Bingung juga sayanya. Sampai akhirnya ada salah satu komentar dari penonton yang memaknai konteks dari Dabi yang melewati fase kematian berkat panas dari api kegilaan. Di mana Bang Dika Dak S2 memaknai bahwa maksudnya Dabi di sini posisinya lebih kepada konsep dari api itu sendiri, di mana api mengorbankan sesuatu untuk bertahan. Dalam artian api hidup karena membakar sesuatu. Sehingga dengan makna yang disebutkan oleh Bang Dika Dak S2 ini, kita akhirnya bisa mengetahui bahwa maksudnya di sini adalah Dabi berhasil bertahan hidup dengan mengikuti konsep dari api itu sendiri, yakni hidup dengan terus membakar sesuatu sebagai bahan bakar kehidupan. Nah, argumen Bang Dika Dak S2 ini akan relevan dengan Dr. Garaki yang bilang kalau Dabi selama ini bertahan hidup berkat obsesi dan dendamnya terhadap sang Endeavor. Nah, maka dari itulah Dabi bisa bertahan hidup hingga saat ini dan bangkit untuk balas dendam terhadap apa yang selama ini menjadi tujuannya untuk terus hidup. Well, jadi apa yang telah kita sebutkan tadi akan menjawab pula mengapa Dabi yang harusnya mati dalam waktu 1 bulan setelah terbangun dari koma malah dapat bertahan hidup sampai beberapa tahun setelah terbangun. Itu disebabkan karena Dabi hidup berdasarkan konsep api itu sendiri dengan menjadikan obsesinya sebagai bahan bakar kehidupan. So, mungkin sampai di sini dulu pembahasan kita pada kali ini. Dan memang di chapter kali ini detailnya cukup banyak sih. Mungkin teman-teman sekalian punya koreksi atau tambahan yang ingin disampaikan di kolom komentar. Itulah pembahasan kita pada kali ini. Sanggap apabila ada yang kurang, request juga di kolom komentar untuk pembahasan selanjutnya. Dan akhir kata, see you next time.